Shalom, selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi di awal bulan ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa yang berada dalam kerajaan surga. Kami bersyukur buat kesempatan pada saat pagi hari ini. Kami dapat bersama-sama hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar dapat kami taruh di hati kami dan kami dapat melakukan firman-Mu. Kami menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Oke, baik, shalom, selamat pagi sekali lagi adik-adik. Dan tentunya selamat Hari Paskah bagi kita semua ya adik-adik ya. Pada hari ini, semua gereja di dunia sedang merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ya, Hari Paskah. Dan pada kesempatan pagi hari ini, kakak ingin menyampaikan sebuah renungan berjudul Jaminan Kebangkitan Yesus Kristus. Hari Jumat Agung kemarin kita sudah merayakan wafat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah mati untuk menanggung semua dosa dan kutuk kita, ya. Dan tentunya Yesus tidak selamanya mati, ya. Pada saat Yesus sudah menyerahkan nyawanya, maka pada hari ketiga, ia bangkit dari antara orang mati untuk menunjukkan bahwa ia adalah Tuhan dan ia berkuasa atas maut. Seperti yang telah dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 3 hingga yang keempat, sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya, jadi kita sudah tahu Jumat Agung dan Paskah Jumat Agung kita merayakan wafat Tuhan Yesus, dan kemudian hari Paskah kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang menjadi pertanyaan besarnya adalah apa dampak keyakinan kita bahwa Yesus telah bangkit dari kematian itu? Dampaknya bagi kita sebagai orang percaya itu apa? Nah, itu yang menjadi pertanyaan besarnya. Ya, benar, Tuhan Yesus sudah bangkit. Lalu dampaknya bagi kita apa, ya? Pertanyaan tersebut penting untuk direnungkan agar perayaan Paskah ini tidak hanya menjadi sekedar perayaan seperti Natal, Jumat Agung, Paskah setiap tahun kita merayakannya, ya. Melainkan kita harus dapat benar-benar memaknai apa dampak kebangkitan Kristus Yesus bagi kita sebagai orang percaya. Nah, dampaknya apabila kita mau sebutkan satu persatu tentunya sangat banyak sekali, ya. Sangat banyak sekali. Nah, namun hari ini kakak akan membahas salah satu hal utama yang menjadi dampak dari kebangkitan Yesus Kristus bagi kita sebagai orang percaya, yaitu adalah jaminan, ya. Sesuai dengan judul khotbah pada saat pagi hari ini adalah jaminan kebangkitan Kristus. Nah, jaminan apa saja? Yuk kita langsung simak. Yang pertama adalah jaminan ketuhanan Yesus, ya. Yesus Kristus bangkit dari kematiannya bahkan setelah 3 hari wafat, ya. Maka kita dapat dengan yakin mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena tidak ada manusia yang dapat mengalami hal tersebut, ya. Sudah meninggal kemudian bangkit lagi dalam waktu 3 hari itu tidak pernah ada kejadian seperti itu. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, ya. Satu-satunya yang dapat wafat kemudian bangkit di hari yang ketiga. Karena pada dasarnya kematian akan dialami oleh semua orang, mau itu tua, mau itu muda, mau itu kaya, miskin, mau itu pemimpin negara, pemimpin agama, semuanya ditaklukkan oleh maut, ya. Tidak ada yang dapat bangkit lagi dari kematian, ya, kecuali Yesus Kristus. Dalam Ibrani 9 ayat 27 dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, ya. Sebagai contoh, Salomo walaupun penuh dengan hikmat sangat amat kaya juga toh ditaklukkan oleh yang namanya kematian, ya. Kemudian Simpson dengan kekuatannya yang luar biasa toh juga ditaklukkan dengan kematiannya. Ada cerita juga seorang ratu Inggris, Queen Victoria, memiliki 10.000 gaun yang sangat indah. Suatu saat jatuh sakit, barang siapa yang bisa menyembuhkannya setengah kerajaan akan diberikan. Toh tidak ada yang dapat menyembuhkannya. Jadi semua manusia tidak dapat menghindari yang namanya kematian, ya, kecuali Yesus Kristus yang diutus oleh Tuhan diutus oleh Bapa menjadi manusia di bumi ini dan menebus dosa manusia, wafat di atas kayu salib dan 3 hari kemudian bangkit dari antara orang mati, ya.
Oleh karena itu, apabila kita sadar suatu saat pun kita akan meninggalkan dunia ini, marilah kita menyiapkan sebaik mungkin diri kita untuk hidup bagi Tuhan yang telah bangkit dan hidup untuk selamanya, ya. Oke, jaminan yang kedua ya, next adalah jaminan keselamatan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa, ya. Karena Yesus bangkit, maka dosa kita ditebus dan ada jaminan keselamatan bagi orang percaya. Bayangkan apabila Yesus Kristus tidak bangkit, ya. Kakak dapat mengatakan bahwa ada kemungkinan kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka tidak ada yang namanya kekristenan. Dan jelas tidak ada jaminan keselamatan yang jelas, ya. Namun karena sudah jelas bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati, ya, maka kita mendapatkan jaminan keselamatan yang jelas, ya. Dan tentunya gratis karena itu adalah suatu anugerah. Namun walaupun gratis dan anugerah, tentunya ada tetap seperti promo-promo zaman sekarang, ada syarat dan ketentuan berlaku. Apakah syarat dan ketentuan berlakunya? Di dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, dari ayat tersebut kita dapat mengetahui syarat dan ketentuan berlakunya adalah dengan kita tetap mengerjakan keselamatan yang sudah diberikan oleh Kristus Yesus melalui kebangkitannya, ya. Dalam artian apa? Kita memberikan seluruh hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. So, jangan main-main dengan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Tetaplah kita giat mengerjakan keselamatan kita. Oke, yang next, yang ketiga, yang terakhir adalah jaminan kebangkitan tubuh, ya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 22 hingga 23 dikatakan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka menjadi miliknya pada waktu kedatangannya, ya. Jadi sama seperti Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung, ya. Yang sulung di sini dalam artian Yesus adalah yang pertama kali bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Suatu saat pun kita akan dibangkitkan kembali dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Dan tidak berhenti sampai di situ saja. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 hingga 52 dikatakan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafir yang terakhir. Sebab nafir akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Dari ayat tersebut kita tahu bahwa kita dibangkitkan dengan kondisi yang baru, kondisi yang diubahkan, yaitu dengan tubuh kemuliaan di mana tubuh tersebut tidak dapat binasa, tidak dapat merasakan lapar, tidak bisa merasakan haus, tidak bisa merasakan sakit, dan kita akan hidup selamanya bersama-sama memerintah bersama Kristus Yesus. Amin. Ya, jadi itu adalah jaminan kebangkitan tubuh kita, ya. Dan pada saat hari ini, ya, pasca hari ini, kita sudah belajar bersama bahwa bersama dengan kebangkitan Yesus kita sudah mendapatkan jaminan-jaminan, ya. Yang pertama tadi jaminan ketuhanan Yesus, bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan karena dia dapat bangkit dari antara orang mati dan setelah itu hidup selama-lamanya. Kedua, jaminan keselamatan, ya. Jaminan keselamatan yang merupakan anugerah yang gratis diberikan secara cuma-cuma, tetapi kita tetap perlu mengerjakan keselamatan, ya. Dan yang terakhir, ketiga, adalah jaminan kebangkitan tubuh kita. Apabila kita mengerjakan keselamatan kita, suatu saat ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, suatu saat kita akan dibangkitkan bersama dengan Kristus Yesus. Kita akan memerintah dengan tubuh kemuliaan kita untuk selama-lamanya, ya. Jadi dengan adanya jaminan-jaminan tersebut, marilah kita dengan giat tetap mengerjakan keselamatan kita dengan memaksimalkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua di hari Paskah ini, ya. Biarlah Paskah ini dapat menginspirasi kita untuk semakin, sekali lagi, tidak jenuh-jenuh dan giat untuk tetap mengerjakan keselamatan yang sudah diberikan oleh Kristus Yesus melalui kebangkitannya, ya. Mari kita berdoa untuk menutup renungan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih buat kebangkitanmu di
hari Paskah ini kami dapat kembali mengenang kebangkitan-Mu, dan biarlah melalui kebangkitan-Mu ini Tuhan, kami dapat mengerti jaminan yang kami peroleh. Biarlah kami terus dapat tetap giat mengerjakan keselamatan yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah apapun yang kami kerjakan, nama-Mu yang dimuliakan. Kami menyerahkan tubuh, jiwa, roh kami sepenuhnya seutuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, sampai bertemu di bulan berikutnya. Sekali lagi selamat hari Paskah dan Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin.